Praka Zubaidi mengalami luka tembak pada bagian wajah di hidung sebelah kanan tembus di bibir atas sebelah kiri, yang juga menyebabkan mata sebelah kanan mengalami kebutaan. Gimana masalah untuk dari aspek plastiknya gimana? Yang utama adalah mata, wajah, dan skapula dokter. Dari segi bedah plastik wajah didapatkan fraktur disebabkan oleh peluru pada maksila kanan nasal yang hancur, kemudian pada maksila kiri juga dokter. Dan didapatkan luka pada wajah superficial pada kulit. Rencana dari bedah plastik, besok kami lakukan debridement pada luka, kemudian dibersihkan, mungkin dijahit ulang, tapi utamanya kami reposisi hidungnya agar bentuk hidungnya normal kembali dokter. Jadi ada 3 tindakan ya, mata dari bedah plastik sama THT, terus dari ortopedi untuk eksplorasi dari serpihan itu, ya. Siap. Nanti tentu kita akan persiapkan dengan baik supaya pelaksanaan operasinya safety. Ya, jadi 6 hari setelah kejadian, jadi pasien ini terkena tembakan, dibawa ke puskesmas terdekat. Nah, di situ dilakukan penjahitan sementara, istilah dalam bahasa kedokteran adalah jahitan situasi. Nah, ini cukup bagus untuk kondisi di lapangan gitu. Lalu kan dibawa ke rumah sakit sana, baru dirujuk ke RSPAD. Kebetulan saya yang pertama kali menangani di RSPAD setelah pasien dievakuasi dari Timika Papua. Kemudian kami dari tim bedah plastik periksa dan kami melihat bahwa sebetulnya untuk kondisi pasien ini saat itu alhamdulillah stabil. Hanya ada beberapa gangguan fungsi dari wajah, fungsi pernafasan hidung, kemudian fungsi penglihatan mata yang terganggu. Kemudian setelah kami asesmen ulang, setelah kami periksa seluruh pemeriksaan, baru kita operasi. Sesuai arahan Panglima TNI, RSPAD Gatot Subroto segera membentuk tim dokter yang diawaki beberapa dokter spesialis seperti dokter spesialis mata, bedah plastik, juga ortopedi untuk menangani luka tembak di bagian wajah dan bahu Praka Zubaidi. Operasi diawali dengan reposisi dan fiksasi tulang hidung. Kemudian kita fiksasi dengan unscare ya. Unscare itu artinya seperti tampon, di dalamnya ada tube sehingga dia bisa bernapas. Ya. Kemudian kita eksplor lebih lanjut, ternyata ya, tulang hidung bagian samping kiri itu hilang. Lalu juga disertai tulang pipinya juga hilang ya. Nah, kemudian kita tidak menemukan patahan tulang tadi ya, sehingga kita berpikir bagaimana cara menambal itu. Nah, kami punya namanya titanium mesh ya. Itu adalah sebagai pengganti tulang. Kemudian operasi selanjutnya yang dilakukan Dr. Senja, silakan Dr. Senja. Pada pasien ini selain luka yang berat yang terdapat di daerah pipi dan hidung sebelah kiri, juga terdapat istilahnya patah tulang di rahang atas. Terdapat pecahan patahan yang tidak seperti biasa karena ini terkena peluru, berbeda dengan kecelakaan yang lain. Jadi di sini sebagian besar tulang rahangnya hancur, termasuk juga gigi-giginya. Setelah tadi dibuang tulang-tulangnya dan sisa giginya, akhirnya bisa kita tutup secara keseluruhan. Selanjutnya untuk penutupan kulit dijelaskan oleh Dr. Alex. Baik, kemudian selanjutnya dari dalam kami kemudian fokus pada anatomi luar, yaitu luka-luka pada wajah pasien. Kami melakukan pembersihan jaringan mati dan pembuangan jaringan mati pada hidung dan bibir. Kemudian setelah itu kami melakukan penutupan defek dengan local advancement flap, yaitu kami mengambil jaringan sehat di sekitar luka, kemudian kami dorong jaringannya dan tarik jaringannya sehingga luka dapat menutup dengan baik pada hidung dan bibir. Kemudian untuk
kondisi pasien pasca operasi. Pasien saat ini sudah sadar baik dan dapat bicara dengan baik. Kemudian untuk tanda vital semua dalam batas normal dan pasien tidak ada demam. Kemudian selanjutnya akan kami lakukan perawatan dan pengobatan hingga luka pada wajah dan flap sembuh. Siapa dulu? Mata dulu. Siap. Ya. Setelah saya lakukan pemeriksaan, ternyata untuk fungsi penglihatannya sudah hilang. Ya, ini mata yang terkena, sebetulnya mata dua-duanya kena, tapi yang paling parah adalah yang kanan. Kalau yang kiri itu hanya seperti kesentuh sepian saja, tidak sampai masuk ke dalam bola mata. Untuk yang kanan itu nembus sampai masuk ke dalam. Nah, yang menyebabkan penglihatannya kabur atau tidak bisa melihat materialnya, kemudian saraf retinanya, juga ada gangguan di saraf salurannya sehingga sensasi penglihatannya tidak muncul alias gelap. Mana ortopedi? Izin melaporkan Bapak Panglima, saya Dr. Waluya menangani kasus ada proyektil di bahu kirinya Bapak. Jadi setelah tindakan dari mata dan bedah plastik, saat itu juga kami lakukan eksplorasi kembali di kamar operasi dengan bantuan mesin X-ray intraoperatif. Ditemukan 2 proyektil yang bersarang di dinding dada kirinya. Kemudian kami temukan, kami angkat. Oke, jadi Zubaidi berada di rumah sakit yang dokternya sangat lengkap ya. Semua bagian sudah berusaha yang terbaik untuk memperbaiki dan menyembuhkan Zubaidi ya. Yang penting Zubaidi udah harus mulai menerima ya. Oke, terus habis penyembuhan nanti, Zubaidi akan saya pindahkan. Nah, jadi supaya lebih nyaman lah. Nah, mungkin yang paling pas, pokoknya yang paling dekat mungkin dengan keluarga, gitu. Sehingga nggak menyulitkan dan di satuan apa. Tapi saran saya nggak usah lagi di satuan tempur. Oke? Ya udah, cepat sembuh. Terima kasih. Ya, pokoknya Zubaidi harus tetap semangat ya. Semangat. Tetap bisa. Nanti bisa sekolah lagi, gitu. Siap.